Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Hari ini kita memasuki kitab yang keempat dari kitab Musa. Musa secara tradisi orang-orang Yahudi dipercaya menulis 5 kitab ini: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan pagi ini kita sampai di kitab Bilangan. Kalau kita membaca kitab ini pasti juga ada banyak hal yang menarik, karena dalam salah satu peristiwa dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus di hari kebangkitannya, Yesus berdialog dengan 2 orang, Kleopas dan kawannya. Apa yang disampaikan Yesus? Dia berkata tentang apa yang ditulis Musa tentang anak manusia. Jadi Yesus telah dituliskan di dalam kitab-kitab tulisan Musa. Dan dalam Yohanes pasal yang keempat atau 5, sekali lagi sebelum dia bangkit, sebelum dia menyerahkan nyawanya, Yesus juga mengatakan hal seperti itu. Kalau kamu percaya apa yang ditulis Musa tentang aku, maka seharusnya kamu juga percaya dengan pesan yang kusampaikan. Jadi kita lihat Allah itu memberikan pewahyuan melalui para nabi, juga melalui kitab-kitab Musa, bercerita tentang satu peristiwa yang akan terjadi. Jadi pusat dari Alkitab sebetulnya bicara tentang karya penyelamatan Allah yang sempurna akan terjadi hanya ketika Allah datang dalam rupa manusia. Sebab korban-korban yang dibuat melalui penyembelihan domba, lembu, dan sebagainya, itu cuma sebuah bayangan, sebuah tindakan sementara. Tetapi sejatinya, hakikatnya adalah ketika Kristus datang dalam tubuh manusia. Nah, 37 pasal dari kitab Bilangan ini pasti menjadi sesuatu yang sangat menarik, tapi kita tidak akan melihat secara detail. Ini ada semacam helikopter view-nya, semacam melihat secara keseluruhan. Baru kemudian minggu-minggu yang akan datang kita melihat bagian-bagian dari tiap pasal atau temanya. Kalau kita melihat bahwa di dalam perjalanan padang gurun yang kemudian seharusnya tidak terlalu lama, tapi karena respon buruk orang Israel, perjalanan ini menjadi 40 tahun. Kalau orang berjalan dari Mesir ke Israel, jalan darat, maka itu hanya dibutuhkan beberapa jam saja sekarang, 6 jam. Kalau mungkin perjalanan ini di masa lampau, orang menduga 3-4 bulan sudah cukup. Selama-lamanya 2 tahun karena rombongannya banyak. Tetapi karena respon bangsa Israel di saat-saat yang menentukan sangat buruk, maka Tuhan menghukum mereka 40 tahun sebagai hukuman. Setelah 40 hari Tuhan mengutus 12 pengintai sebelum memasuki negeri Kanaan itu. Jadi ini satu pembentukan yang sangat panjang, 40 tahun. Sehingga Israel di sini diajar Tuhan untuk mengetahui kebutuhan terbesar manusia bukan hanya makan minum, tetapi kehadiran Allah itu sendiri. Dan ini juga buat kita penting, supaya kita belajar dalam hidup sekarang, di tengah semua kebutuhan kita yang semakin banyak, ya kan? Ketika kemampuan ekonomi bertambah, kebutuhanmu tambah banyak. Betul nggak? Kalau penghasilannya terbatas, orang ingin hanya kebutuhan pokoknya saja. Asal ada makanan, asal ada pakaian, asal ada tempat berteduh, cukuplah. Tapi ketika pendapatannya bertambah, banyak pula pertambahannya. Ya enggak? Enggak benar ya? Jadi semakin modern kita, semakin berkembang kita, semakin bertambah berkat-berkat kita, peluang-peluang yang ada,
kayaknya kebutuhan kita semakin banyak. Itu sebabnya kita harus menjaga supaya yang kita jalani tidak hanya sekedar memenuhi apa yang kita ingini saja. Kita bisa membuat prioritas yang lebih penting lagi. Jadi mereka belajar bahwa Allah adalah kebutuhan terutama lebih dari sekedar kebutuhan-kebutuhan lahiriah. Di dalam Bilangan pasal 1, saya mengajak kita membaca sebentar. Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Baca sama-sama Bapak Ibu. Yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Jadi ini sebuah sensus yang dibuat oleh Tuhan sebagai perintah yang harus dilakukan Musa. Nah, di dalam tradisi orang Yahudi, kitab-kitab 5 kitab yang disebut kitab Musa ini diambil bagian depannya saja. Misalnya nama kitab Kejadian dalam bahasa Inggris Genesis, tapi dalam Ibrani itu Beresit, karena diambil dari frasa pertama pada mulanya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Bagaimana dengan Keluaran? Dikasih nama Semot, seperti Sem itu juga nama. Jadi isinya nama-nama, walaupun nanti di dalamnya bukan hanya sekedar nama. Kitab Imamat, ketika Allah memanggil Musa, maka kitab itu dinamakan Vayikra. Kitab Bilangan Bamidbar, di padang gurun. Jadi seperti di sini dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun. Jadi digunakanlah kata di padang gurun ini sebagai judul atau nama kitab itu, Bamidbar. Atau Ulangan nanti kita sampai kepada bagian ini, Devarim, perkataan-perkataan yang disampaikan. Jadi kitab-kitab Ibrani ditulis berdasarkan frasa atau kata depan dari kitab itu sendiri. Tapi di dalam abad ketiga, 70 orang-orang ahli, para pemuka agama, orang-orang terpelajar memindahkan, menyalin, menerjemahkan kitab di dalam bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani ke bahasa Greka, ini dikenal Septuaginta. Jadi mereka menggunakan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan orang Ibrani umumnya, meskipun mereka orang-orang Yahudi. Mereka menggunakan kata aritmoi untuk bilangan. Mengapa? Karena bilangan atau number, bahasa Inggris juga number, angka-angka atau perhitungan. Jadi mereka memilih memberikan nama berdasarkan isi yang paling menonjol, bukan dari kata pertama. Jadi kita lihat ada dua pendekatan yang berbeda. Nah, bilangan itu sendiri memuat dua sensus, 2 kali sensus. Bilangan yang pertama itu pasal 1. Berapa Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-46? Jumlah orang Israel dengan kriteria laki-laki umur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Coba kalau kita hitung di sini, laki-laki umur 20 tahun ke atas, tapi masih ada satu syarat lagi, yang sanggup berperang. Jadi kalau yang sakit-sakitan, yang tidak kuat walaupun 20 tahun ke atas, itu tidak diprioritaskan atau tidak dihitung. Bagaimana yang sudah 70 tahun tapi masih kuat? Boleh, bisa saja. Jadi 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Jumlahnya berapa? Ayat 46, 603.550 orang. 603.500.
Banyak ya, 1,5 juta lebih orang. Ini bukan populasi Israel, karena ini cuma yang 20 tahun ke atas yang sanggup berperang laki-laki. Yang anak-anak di bawah 20 tahun juga banyak. Wanita hampir sama banyaknya. Dalam pendekatan orang ahli biasanya bisa dikali dengan menjadi 4. Karena yang tidak dihitung di situ kategori anak-anak, orang tua, atau pria yang tidak sanggup berperang karena klasifikasinya 20 tahun dan bisa berperang. Jadi bisa saja jumlahnya 600.000 lebih kali 4, ada 2,5 juta kira-kira. Jadi itu populasi Israel sangat besar. Sensus yang kedua dibuat lagi di dalam Bilangan pasal 26. Sangat menarik. Ini 40 tahun atau 38 tahun berikutnya atau 40 tahun setelah mereka keluar. Ini generasi baru. Pasal 26 kalau kita lihat sebentar. Pasal 26. Sesudah itulah itu berfirman mana Musa kepada Eliezer anak Imam Harun, hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang. Berapa jumlahnya kita lihat di bawah terakhir ayat 51. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel generasi kedua, 601.730 orang. Hampir sama ya, selisih sekitar 1.800 orang, masih 6.100 orang sekian, tadi 3.000 sekian. Ini generasi baru Bapak Ibu, sesudah 40 tahun. Yang 603.000 tadi kemana? Siapa yang tahu? Ini 40 tahun kemudian, sensus lagi. Kriterianya sama, umurnya 20 tahun ke atas yang laki-laki yang sanggup berperang, walaupun tujuannya berbeda. Kalau yang pertama untuk peperangan, yang kedua untuk pembagian tanah Kanaan yang mereka akan masuki. Yang menarik adalah ini generasi baru 40 tahun berikutnya. Tidak ada perbedaan yang sangat besar, hanya selisih 1.800 orang dibanding 600.000 orang. 603.000 tadi kemana? Mati. Tewas. Sakit kankerkah? Bukan. Sakit perutkah? Bukan. Mereka mati dihukum Tuhan. Karena ketidakpercayaan, karena ketidaktaatan. Satu generasi dipotong. Karena Allah menilai mereka adalah orang-orang yang tidak taat. Tetapi di sini kalau kita melihat angka, kita tahu bahwa pemeliharaan Allah itu hebat. Satu generasi dibuang, ditewaskan Allah di padang gurun. Tetapi dalam waktu 40 tahun muncul lagi jumlah populasi orang-orang 20 tahun ke atas yang sanggup berperang, yang hampir sama banyak dengan 40 tahun yang lalu. Di padang gurun ini, dalam keadaan kering, sukar dan sulit, mereka tetap bertumbuh. Nanti kita bisa lihat pada bagian berikutnya nanti. Tapi ini sekedar sebuah gambaran umum. Allah memelihara umatnya di padang gurun yang hebat. Dan dari sini juga kita bisa tahu bahwa kalau ada orang yang hidupnya begitu keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau bertobat, apa Tuhan tidak mendidik dia, tidak mendisiplin dia? Kasih sayang Tuhan kepada seseorang, termasuk umat pilihan Allah, tidak menghentikan pendisiplinan dan penghukuman jika umatnya terus-menerus menolak Tuhan. Ini pelajaran buat kita, supaya kita tidak jadi keras hati, supaya kita tidak jadi orang yang merasa kalau bukan saya tidak ada orang lain lagi. Enggak. Generasi pertama habis, ditewaskan Tuhan karena mereka berontak, terus-menerus melukai Tuhan. Generasi baru Tuhan munculkan,
Generasi yang kata mereka, siapa yang bisa memasuki negeri padang gurun ini? Siapa yang bisa melewati negeri ini? Siapa yang akan mendiami tanah Kanaan? Gak mungkinlah itu. Saudara lihat dalam hidup, tidak ada seorang yang merencanakan musim padang gurun dalam hidupnya. Tapi saya ingin berkata, hampir setiap orang percaya, saya dan saudara, sejak dahulu sampai hari ini, kita pasti akan melewati musim-musim padang gurun. Dia bernama musim ketidakpastian. Sabtu yang lalu Israel menyerang Teheran, dan kemudian perang besar sedang berlangsung. Kenapa besar? Karena mereka memakai persenjataan yang canggih. Bukan angkatan darat, tetapi rudal, nuklir dan sebagainya. Saudara, dunia mengalami goncangan lagi. Belum pulih dari krisisnya, tambah lagi. Ini sebuah ketidakpastian. Musim kesunyian secara pribadi kita bisa melewatinya. Siapa yang tidak pernah mengalami hari-hari sunyi dalam hidupmu di tengah banyaknya orang, di antara banyak kawan sekerjamu, bahkan mungkin di kalangan kita bergereja, kita bisa merasa sunyi. Musim-musim ketika iman kita harus diuji terus-menerus. Jadi kita bisa mengalami hal-hal seperti ini, pasti mengalaminya. Frekuensinya bisa sebentar, lama, kedalamannya bisa berbeda-beda, tetapi kita pasti pernah dan akan memasuki masa-masa seperti ini. Nah, kitab Bilangan sendiri dimulai dari setelah Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka menerima Taurat dihukum di padang gurun Sinai. Di padang gurun, Allah tidak sekedar membawa mereka untuk menuju Kanaan, tetapi Ia memakai keadaan yang sulit itu untuk membentuk mereka. Mengapa? Karena setelah 400 tahun mereka tinggal di Mesir, mentalitas mereka adalah mentalitas orang budak, tidak punya keyakinan. Saudara, kalau saudara lihat ada wilayah yang tidak pernah dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun, dibandingkan dengan wilayah di mana Belanda dan bangsa lain menjajah daerah itu, tipologi masyarakatnya agak sedikit berbeda. Saudara belajar itu secara sosiologi, secara sejarah. Karakter-karakter orang, kelompok-kelompok di mana jajah tidak dijajah oleh bangsa lain, sedikit berbeda dibandingkan wilayah di mana penguasa penjajahan begitu dominan untuk ratusan tahun. Sikap pasrah mudah nerimo itu lambat laun terbentuk. Ada hal yang bisa membuat orang inferior merasa orang asing lebih tinggi, orang luar negeri lebih hebat. Itu akumulasi dari penjajahan terus-menerus, sehingga orang merasa tidak bisa bangkit. Orang lebih percaya hal-hal yang dari luar serba hebat. Itu salah satu ekses. Nah, 400 tahun membuat orang Yahudi, Israel ini, jadi seperti orang yang mentalnya sangat lemah. Allah membentuk mereka di padang gurun, supaya mereka tahu mereka bukan budak lagi. Mereka diberikan identitas baru. Mereka adalah umat pilihan Allah. Kitab Keluaran, kitab Imamat yang kita sudah belajar seharusnya membuat kita juga mengerti. Bukan hanya Israel tetapi kita juga. Tadinya kita orang pendosa, orang lemah, tapi di dalam Kristus Allah Bapa memilih kita menjadi orang-orang istimewa di hadapan Dia. Istimewa bukan karena hal yang lahiriah, tetapi kita secara rohani dilahirkan baru, memiliki DNA-nya Allah. Kita hidup di dunia, tapi kita tidak lagi berasal semata-mata dari dunia. Karena Alkitab berkata kita dilahirkan kembali di dalam kerajaan sorga. Jadi kita ini warga negara kerajaan sorga yang sementara ada di bumi. Amin? Gak mudeng. Ayo bangun. Ini penting karena bicara tentang identitas kita. Kita ini warga negara kerajaan sorga.
secara rohani, secara kebangsaan kita warga negara Indonesia. Tapi secara rohani kita ini warga negara kerajaan sorga, warga kerajaan sorga, dilahirkan di kerajaan sorga. Kemudian kita diutus di dunia dan kita sedang mengalami atau menjalani pengembaraan, perjalanan sebagai perantau di dunia. Satu hari kita akan pulang ke rumah Bapa. Nah, jadi di padang gurun ini Allah sudah menanam bayang-bayang keselamatan yang kelak 1500 tahun kemudian digenapi Yesus secara nyata. Jadi kalau kita berkata kitab bilangan bisa melihat Yesus enggak? Bisa. Kita bisa melihat Kristus yang tersembunyi dalam kitab bilangan. Nanti kita melihatnya di waktu-waktu yang akan datang. Jadi ada kristologi di dalam kitab bilangan. Di dalam kitab imamat ada, di dalam kitab keluaran ada, di dalam kitab kejadian ada, kita menemukan tipologi dan bayang-bayang Kristus. Jadi kalau kita belajar Pentateuch ini, 5 kitab Musa dan kitab-kitab para nabi, Yesus berkata mereka berbicara tentang aku. Jadi semua nabi mulai dari Musa sampai nabi-nabi yang lain menulis nubuatan tentang Yesus. Yesus adalah pusat dari perjanjian Allah. Jadi kita tidak mundur cerita yang lama, tapi kita mundur sebentar untuk melihat dari sinilah gereja mula-mula dibangun, karena mereka cuma punya kitab Musa dan kitab-kitab para nabi yang lain. Mereka belum punya Injil Matius, mereka tidak punya Injil Markus, mereka tidak punya surat-surat yang lain, sehingga ketika mereka berkumpul setiap hari setelah mereka bertobat, apa yang mereka baca? Yang mereka baca adalah kitab-kitab para nabi. Baru mungkin puluhan tahun kemudian, tahun 30 dan seterusnya, ada surat-surat yang dikirim dan mereka bisa membaca. Padang gurun ini walaupun kemudian dari berapa tahun menjadi 40 tahun, ini bukan kesalahan rute. Padang gurun adalah kawasan pembentukan yang Tuhan berikan. Kata bamidbar itu juga dari akar kata dafar, berbicara. Allah berfirman, dafar. Jadi di padang gurun Allah berbicara. Melalui apa? Melalui perkataannya, juga melalui peristiwa-peristiwa kehidupan. Sampai hari ini Allah berbicara kepada kita, ya. Ketika Dia berbicara kepada kita melalui Alkitab yang kita baca. Kalau kita sungguh-sungguh merindukan Allah berfirman kepada kita, maka yang kita baca bisa menjadi sebuah rema, bukan hanya tulisan mati. Dan itu hidup, memberikan hidup bagi kita. Yang kedua, Allah berbicara melalui suara hati nurani kita. Sampai hari ini Allah masih berbicara. Meskipun kalau kita memahami berbicara harus lewat telinga, maka itu sangat sedikit. Tapi kalau Allah berbicara sampai hari ini, betul Dia berbicara melalui kitab suci, Dia berbicara melalui suara hati kita, Dia berbicara melalui pengalaman-pengalaman hidup, Dia berbicara melalui nasihat dan teguran orang lain di sekitar kita. Jadi kita bisa menjadi orang atau harus menjadi orang yang bisa peka terhadap suara Allah. Jangan hanya nunggu suara Tuhan di telinga, jangan hanya nunggu suara Tuhan lewat mimpi, karena Dia menggunakan cara yang lebih umum melalui Alkitab, melalui suara hati yang berisi hati nurani yang dikuduskan, melalui peristiwa dan pengalaman hidup kita sehari-hari, melalui nasihat bahkan teguran orang di sekitar kita. Jadi kalau kita mengabaikan itu semua, maka kita mematikan suara Tuhan dalam hidup kita. Padang gurun adalah tempat Allah melepaskan kita dari sebuah ilusi yang bernama kemandirian. Karena kadang orang merasa saya bisa hidup tanpa membutuhkan kasih karunia Allah. Padang gurun adalah sebuah proses di mana Tuhan bentuk kita dan Tuhan tunjukkan tanpa Dia yang hadir menyertai, kau tidak akan bisa sendirian.
603.000 orang itu tewas. Kasih tahu sebelahnya, 603.000 orang, saudara. Itu bukan satu orang, itu bukan 1.000 orang, 600.000, setengah juta orang tewas. Karena Tuhan memandangnya dan menilainya tidak layak masuk ke negeri Kanaan. Mengapa padang gurun menjadi tempat Tuhan mendidik kita? Sebab di padang gurun manusia tidak punya apa-apa selain berharap kepada Tuhan dan firman-Nya. Ini salah satu kutipan dari Midras orang Yahudi. Padang gurun mengungkap satu kebenaran ketika semua yang menopang kita hilang. Yang tersisa hanyalah Allah. Bisa enggak, saudara? Satu hari Anda akan mengalami kesunyian. Satu hari Anda akan mengalami keadaan yang hanya engkau dan Tuhan. Gak ada yang kau bisa andalkan. Kalaupun kau punya uang banyak, uang gak bisa menolong engkau di saat itu. Engkau punya teman banyak. Kalau engkau seorang yang aktif di dunia media sosial, followermu mungkin ribuan. Tapi satu hari engkau hanya dirimu dan Tuhan. Di mana suamimu, di mana istrimu, di mana orang tuamu, di mana anakmu. Satu hari engkau harus berdiri di hadapan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tidak ada teman dekatmu. Itulah sebuah kebenaran besar yang Tuhan singkapkan lewat peristiwa padang gurun bagi Israel. Kalau mereka tidak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, mereka akan lenyap. Apa yang saudara andalkan dalam hidup sekarang? Kekayaan, harta, jabatan, relasi, orang dekatmu. Satu hari ketika engkau memasuki masa padang gurun, kesunyian, hanya tersisa engkau dan Tuhan. Tapi percayalah kabar baiknya, Tuhan sanggup, Dia mampu, Dia cukup bagimu. Amin. Sedikit yang amin ya. Seharusnya Tuhan dan berkatnya, Tuhan dan fasilitas. Enggak, satu hari Dia rontokkan itu semua, hanya ada Dia. Sekarang kita hidup tanpa HP, rasanya sepi. Betul? Siapa yang merasa kalau hidup tanpa HP, tanpa handphone, rasa hidupnya sepi? Ayo ngaku, angkat tanganmu. Ya kan? Nggak ada handphone nih, rasanya hidup ini kosong, Pak. Begitu besarnya pengaruh barang itu dalam hidup manusia sekarang. Bijak-bijaklah dalam hidup, karena ada waktu Dia membawa kita pada masa padang gurun kesunyian. Nah, ada 3 hal yang kita mau lihat di sini. Ya, boleh dimatiin dulu daripada dia bunyi terus. Apa itu? Allah hadir di tengah umatnya. Ingatlah bahwa kehadiran Allah adalah hal yang terutama. Meski di padang gurun Allah hadir, karenanya konfigurasi perkemahannya Tuhan atur begitu hebat. Ingat saudara, ini bukan 600.000 orang, ini 2,5 sampai 3 juta orang. Penduduk Batu Raja nggak sampai 1 juta orang. Kalau kita coba simulasikan 3 juta orang ini atau 2,5 juta orang ini berkemah di satu area, maka setidaknya dibutuhkan 40 kilometer persegi. Jadi untuk satu ke tempat yang lain dibutuhkan puluhan menit. Ini orang berkemah, saudara. Ada keluarga, ada anak, ada istri, ada jamban di belakang. Jadi harus diatur begitu rupa, sehingga Tuhan menata begitu hebat. Ini nggak main-main. Yang bergerak ini 2,5 sampai 3 juta orang. Yang laki-laki gagah aja 600.000 orang. Wanita, anak-anak. Jadi 2,5 juta lebih itu angka yang paling
minimal lebih mau. Kalau mereka kumpul 3 juta orang berkemah, saudara bisa bayangkan. Coba kalau kita bawa masing-masing tenda, ukuran 1 kali atau 2 kali 4. Masing-masing kepala keluarga di sini, mungkin 100 keluarga, kepala keluarga. Kita cari tempat kita berkemah, bikin acara. Terus saudara bilang, aku ke bagian gang sempit, bukit, aku di pucuk, kasih tempat, perlu tempat yang luas Pak. Baru 100 kemah. Saudara bisa bayangkan? Ini perkemahan yang harus diatur, yang harus ada tempat yang kosong, yang luas, sekitar 40 km persegi. Sini sampai ke Martapura itu 35 kilo. Saya bayangkan seperti itu kira-kira. Karena 3 juta orang. Dan mereka nggak berdesak-desaan. Pusatnya apa? Bait suci, kemah suci. Dan Tuhan mengatur di bagian utara itu perkemahan tempatnya Musa dan Harun. Kemudian di sebelah itu suku dan orang-orang Lewi. Sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat diatur membuat sebuah konfigurasi di mana kemah suci ada di tengah. Dan itulah yang dikatakan Tuhan. Kita baca pasal 2 kitab Bilangan. Ayat 2. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Di sekeliling tapi nggak boleh sangat dekat, harus ada batas. Jadi seperti itulah mereka buat panji. Yehuda, Ruben dan sebagainya, 12 suku itu punya panji-panji sendiri. Dan masing-masing di belakangnya adalah jemaat Israel dari suku mereka. Jadi saudara lihat, Tuhan ada di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Apa maknanya? Allah hadir di tengah-tengah mereka. Allah jadi pusat dari perkemahan orang Israel. Dia berdiam, dia berkemah, miskan. Nanti ini digenapi oleh Yesus Eskenosen. Allah hadir, Allah berdiam, firman berdiam dalam tubuh manusia. Yohanes 1:14, tinggal di antara kita. Jadi Tuhan menetap melalui tiang awan dan tiang api dalam perjalanan Israel. Di bait suci ketika Allah turun, maka di situ ada awan kemuliaan. Jadi Allah bukan tamu, dia berdiam di tengah umatnya. Apakah ini penting, saudara? Penting, karena ini akan memberikan identitas bagi Israel sebagai umat di mana Allah yang membebaskannya, menyertainya dan tinggal bersama dengan dia. Janji Tuhan dari sejak Keluaran 25 ayat 8, aku akan berdiam, aku akan berkemah, aku akan bertabernakel, aku akan miskan di antara, di tengah-tengah umatku Israel. Ini sebuah fakta yang mengharukan. Jadi Allah bersama dengan umatnya dalam penderitaan. Allah turut merasakannya. Yesus imam besar yang agung itu dalam Ibrani pasal 5, imam besar yang agung yang merasakan penderitaan dan kelemahan kita sehingga dia dapat menolong kita. Wah, hebat. Yesus bukanlah pribadi yang hanya ada di sorga dan ketika anak-anaknya di dunia menderita, mengalami kesusahan, maka Yesus dari jauh cuma berkata kasihan. Enggak, dia berdiam, dia tinggal di antara kita, umatnya. Kehadiran Allah ini sekali lagi menjadi kebutuhan dan identitas umatnya. Kenapa? Karena identitas ini berasal dari kehadiran Allah. Kalau bangsa-bangsa lain yang dijadikan identitasnya apa? Rajanya, kotanya, kuil-kuil penyembahannya,
atau kekuatan militernya. Tapi Israel berbeda. Mereka umat yang dibentuk Allah menjadi umat yang teosentris, berpusatkan kepada Allah. Jadi dalam perkemahannya pun disusun begitu rupa. Teosentris. Allah jadi pusat. Kenapa? Karena pertama adalah kebutuhan terbesar mereka di padang gurun, dan yang kedua ini akan menjadi identitas mereka sebagai umat yang disertai oleh Tuhan. Allah mana yang sanggup menyertai umatnya dalam segala keadaan? Allah bangsa-bangsa di tanah Kanaan? Gak ada. Jadi orang-orang di zaman itu beranggapan satu hari ketika mereka tidak bisa mengalahkan tentara Israel, mereka berkata Allahnya orang Israel itu Allah dataran rendah. Ayo kita kepung mereka di dataran tinggi. Aneh kan? Jadi Allah itu punya spesifikasi. Kalau dia adalah Allah dataran rendah, tanah lapang, dia pasti nggak bisa menolong Israel kalau kita kepung di daerah perbukitan. Karena mereka memahaminya Allah itu terbatas. Kalau gagah di dataran rendah, nggak kuat di perbukitan, kayak mobil aja. Mobil penggerak roda depan itu gagah mungkin di jalanan tikungan, tapi suruh nanjak tinggi-tinggi, minta ampun dia pasti. Allah, apa Allah yang seperti itu? Allah double garden. Dia bisa di segala medan. Dia bisa di tempat yang berair, jurang dan sebagainya. Orang-orang Kanaan beranggapan Allah Israel itu Allah yang cuma hebat di tempat tertentu. Ternyata mereka salah. Allah adalah Allah yang berkuasa di segala medan kehidupan. Jadi semua kemah menghadap ke Tuhan. Kenapa? Karena kehadiran Allah itu menciptakan keteraturan dan sebuah kehidupan yang harmonis. Bayangkan kalau semua orang tidak diatur, terserah kamu mau di mana. Kursi yang saudara duduk ini kan juga teratur. Jangan tarik sana tarik sini, sudah dikasih duduk, tarik lagi, tambah lagi, tambah lagi. Duduk aja, depan aja belum penuh. Di gereja aja suka begitu. Anda bisa bayangkan kan? Asyirnya sudah silahkan depan, aku di sini baik, malu aku. Sayang kita tidak hidup di zaman Israel. Kalau saudara hidup dalam pengembaraan, Tuhan marah begitu saudara. Sudah dikasih tempat, diatur bagus-bagus, asyir sudah, ayo pak, sini baik. Nak ngapo kau? Aku tidak kebaktian kalau kau suruh aku ke depan. Ngambek dia. Nurut, ya kan? Kecuali saudara bertugas, ada tugas di belakang supaya bisa mantau. Jadi keteraturan. Kalau kita masing-masing mau ngatur diri sendiri, kacau. Tempat duduknya aja kacau. Aku mau duduk depan, aku mau duduk belakang, aku mau tidur-tiduran di belakang, misalnya begitu. Jadi perkemahannya mereka teratur. 1 Korintus 14 berkata Allah yang kita sembah adalah Allah yang teratur. Jadi dia mengajari kita sebuah keteraturan. Keteraturan itu bukan beban. Kebebasan yang tidak ada pengaturan membuat kita hidup juga kacau. Mbah Surip nyanyi. Masih ingat Mbah Surip? Hidupnya nggak teratur. Siapa yang bisa nyanyi lagu Mbah Surip? Siapa yang masih ingat? Coba bunyi dikit. Lagunya Mbah Surip, apa itu? Akhirnya dia mati. Nggak teratur. Orang tidur dia bangun. Orang harusnya kerja dia tidur, ya kan? Hidup sesuka-suka dia, nggak benar. Tubuh juga punya jam biologis, waktunya tidur, waktunya kerja. Waktu istirahat, tubuh juga butuh istirahat, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Ada orang bisa istirahat 7 jam, 8 jam, barang mewah bagi dia. Umat Allah menemukan identitas, keteraturan, dan arah hidup ketika kehadiran Allah jadi pusat kehidupan mereka. Kalau Anda tidak berfokus kepada Kristus dalam hidupmu, kebenarannya, kerajaannya, firman-Nya, maka akan hidup jadi gembel di dunia secara rohani. Kenapa kita berjemaat, bergereja? Kenapa kita mengakui Kristus sebagai pusat kehidupan kita?
tanpa tergembalakan oleh Tuhan, maka kita akan menjadi liar. Kita seperti domba yang akan hilang. Selalu domba yang terhilang akan jadi mangsa dari binatang buas. Jadi berikan dirimu digembalakan oleh Tuhan, karena Dia membawa kita, memberikan kita identitas, keteraturan hidup, dan arah hidup yang benar. Amin. Yang kedua, hati manusia dan ketidakpercayaan. Ini ada di dalam kitab Bilangan, di dalam kehidupan bangsa Israel. Saya melihat setidaknya 10-15 mujizat besar yang hebat-hebat dalam perjalanan Israel. Belum lagi pemeliharaan Tuhan setiap hari. Saudara bisa bayangkan, di padang gurun yang kering mereka bisa hidup. Coba kalau 2,5 juta orang itu butuh air, jangan 2 liter, 1 liter aja untuk hidup misalnya. Berapa juta liter kebutuhan air hidup, air mereka satu hari. Makan. MBG itu ngurusin orang berapa tuh? Makan sehari sekali cuma ya. Sudah kedodoran tuh APBN, berdarah-darah sudah. Tapi terus jadi program. Saudara bisa bayangkan, kalau hampir 1 triliun satu hari misalnya begitu. Kedodoran kan APBN-nya. Yang dikasih makan cuma berapa itu? Oh sudah 50 juta ya katanya. Siapa yang ngikuti? 50 juta ya? Satu kali makan siang. Kalau makan pagi, siang, dan sore, wah tambah banyak lagi kebutuhannya. Israel dipelihara Tuhan setiap hari selama 40 tahun. Mereka tidak melakukan kegiatan apa-apa. Ini cuma mujizat harian. Saya dalam tanda petik cuma mujizat harian. Tapi ini sesungguhnya mujizat hebat. Tuhan tunjukkan kepada mereka pemeliharaan mujizat yang hebat. Mereka mengalaminya belasan mujizat dalam masa sejak mereka keluar. Hanya di kitab Bilangan saja. Tetapi mujizat demi mujizat yang mereka alami tidak membuat mereka menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Saya ingin Anda mencamkan ini. Kalau Anda seringkali bargaining dengan Tuhan, tunjukkan kepada saya mujizat Tuhan supaya saya taat. Enggak. Ketika Anda mengalami mujizat pun tidak jaminan Anda taat. Kalau Anda mau taat sekarang, bahkan Anda berkata, saya mau taat dan percaya meskipun Tuhan tidak menunjukkan mujizat apapun, hanya karena Engkau ada dan Engkau layak disembah dan Engkau layak dihormati. Itu sudah cukup. Bisa berkata seperti itu Bapak Ibu? Karena kalau orang berkata Tuhan nyatakan mujizat supaya aku percaya, kalau aku percaya aku taat, kalau aku taat aku melayani. Enggak, Anda enggak akan melakukan itu. Israel jadi contoh. Hidup Yesus, 2/3 mujizat yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun ada di bumi, itu ada di wilayah-wilayah yang sebagian besar yang disebut Betsaida, Kapernaum, Korasim, kota-kota di mana dia mengadakan hampir 70% mujizat di situ. Tapi kota-kota itu juga yang disebut Yesus, celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, celakalah engkau Kapernaum, karena kalau di Sodom, kalau di tempat yang lain melihat dan menerima mujizat yang kau alami, mereka sudah bertobat. Jadi mujizat yang dialami oleh orang bukan jaminan bahwa dia akan jadi taat dengan Tuhan. Kasih tahu di sebelahnya, kalau kau tuntut mujizat baru mau taat, kau nggak akan taat. Ketaatan tidak harus dimulai dari mujizat. Mujizat terbesar yang dilakukan Yesus bagi kita adalah Dia membawa kita dari kematian kekal kepada keselamatan yang abadi. Itu tidak dapat diukur dengan apapun juga. Hormati
dan bersyukurlah dengan fakta bahwa kita manusia baru dilahirkan dalam kerajaan Allah menjadi anak-anak Allah. Kita ini orang berdosa, dijadikan anak Allah yang maha tinggi. Bukankah itu sebuah kemuliaan yang tidak terukur? Mereka mengalami krisis iman sampai pasal 14 ayat 11. Kita lompat-lompat karena 3 tema ini merangkum secara garis besar. Berapa lama bangsa ini tidak percaya kepadaku? Ya aminu, dari kata aman. Aman itu iman, bersandar, menopang dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kalau kita bilang pasal 14 ayat 11 ini ungkapan dari hati Allah yang rasanya sedih dan kecewa. Berapa lama lagi bangsa ini masih tidak mau percaya kepadaku? Ini Israel yang dibawa keluar dengan tangan yang hebat, yang dipelihara Tuhan setiap hari dengan ajaib. Belasan mujizat demi mujizat mereka alami, tapi mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang merancang hidup yang baik buat mereka. Jadi iman itu berarti Anda harus bersandar kepada Allah, bukan bersandar pada logika, pendapat, dan situasi di sekitarmu. Ketidakpercayaan ini sama dengan saudara tidak mau bersandar kepada Allah. Mengapa orang tidak mau bersandar pada Allah? Karena dia punya sandaran yang dia rasa kuat. Sandarannya bisa uang, harta benda, reputasi, kawan-kawan, relasinya. Itu seringkali jadi sandaran dalam hidup seseorang, sehingga tidak menyandarkan hidupnya kepada Allah. Ya kan? Kenapa orang nggak mau bersandar dengan Tuhan? Karena dia punya sandaran yang dia rasa kuat. Tapi tadi kita sudah di depan melihat, satu hari Tuhan cabut dan rontokkan itu semua. Dia bawa Anda kepada situasi padang gurun di mana hanya Dia yang bisa Anda andalkan. Sebelum peristiwa itu terjadi, tadi warta kan judulnya bagus tuh. Apa ya? Saya lupa kalimat persisnya. Kenapa tidak sekarang? Betul? Apa depannya? Semua orang akan percaya kepada Allah. Ya kan? Sudah lihat yang paling jauh. Kita lihat Wahyu pasal 1. Ini jauh sekali. Yuk, buka Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan. Yesus akan datang kali yang kedua, bagian yang kedua. Dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Kalau saudara renungkan secara sederhana arti dari kalimat ini, berarti ada sebuah penyesalan. Sekelompok orang, sekelompok besar orang yang pernah menolak, yang pernah menganiaya kebenaran. Kata menikam itu kan maksudnya mau membunuh, melawan kebenaran. Tapi satu hari ketika Tuhan datang kali yang kedua, semua akan meratapinya, semua mata bisa melihatnya. Tetapi berarti tidak ada kesempatan lagi. Jadi kalau mau percaya, kalau mau taat sekarang. Amin. Kalau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan sekarang. Kalau sudah terlambat gak ada guna, gak ada anugerah lagi. Ketika peristiwa terjadi Wahyu pasal 1 ayat 7 berarti ini sudah selesai. Anugerah sudah selesai. Yang menanti cuma penghukuman dan penghakiman. Penghakiman dulu baru penghukuman. Coba lihat Kejadian 15 ayat 6. Abraham itu aman, percaya, bersandar pada Tuhan. Bisa bayangkan, keluar dari negerinya di Ur-Kasdim, Irak sekarang, suruh berjalan ke satu tempat yang Tuhan cuma berkata, aku akan memberikan kepadamu dan keturunanmu tanah yang kau bisa miliki sendiri. Kemana? Gak jelas. Di mana? Gak jelas. Berapa lama? Gak jelas.
Apa yang diandalkan oleh Abraham? Cuma Allah yang pernah berfirman kepadanya. Nggak ada yang pasti, nggak ada yang bisa dipegang, nggak ada bukti yang bisa dilihat. Itulah iman. Abraham percaya, Abraham bersandar kepada Tuhan. Saudara, kalau sandaranmu bukan Tuhan, ayo taruh yang paling tinggi, yang paling kuat. Sandaranmu sekarang Tuhan. Amin. Bukan BPJS. Karena ada orang berkata, sakit-sakit apapun ada BPJS. Jadi andalan dia, makan sembarang, hidup sembarang, gratis juga operasi, sakit juga gratis. Ya kan? Sandaranmu apa? Harta benda, deposito, relasimu. Sandaranmu pertama-tama yang paling utama adalah Tuhan. Kalau tidak, hati kita akan bengkok, tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Ketakutan yang berlebihan ini bisa mendistorsi, merusak, mencederai iman kita dan identitas Israel. Kenapa? Karena ketakutan itu bisa mengalahkan iman. Ini kisahnya ketika di dalam, nanti kita lihat bilangan, perasaannya menggantikan kebenaran. Waktu Tuhan suruh 12 orang ini diutus pergi mengintai tanah Kanaan. Pasal 13 nih sudah. Orang ini pulang memberi laporan seperti apa? Salah satu yang paling menggoncangkan. 12 orang ini siapa? Pemimpin-pemimpin semua. Mereka kasih laporan begini. Oh, memang itu negeri yang hebat, tapi kotanya besar seperti gunung, temboknya tebal. Terus yang paling ngerikan kami lihat, kami ini seperti belalang, orangnya tinggi besar, raksasa semua. Sudahlah, kita nggak mungkin masuk ke sana. Hancurlah seluruh bangsa Israel. Dari sejak bilangan 13 inilah mereka kemudian dihukum Tuhan 40 tahun. Karena mereka menghancurkan iman mereka sendiri, karena sesuatu yang mereka lihat. Identitas sejati mereka adalah anak Allah, Allah menyertai mereka, Allah menjanjikan tanah perjanjian, tetapi mereka mengukur Tuhan bukan dari perkataan dan firman-Nya. Bandingkan dengan 2 orang yang hebat tadi, selain 10 orang, namanya Yosua dan yang satunya bernama Kaleb. Dia berkata, Tuhan menyertai, pasti kita mampu. Wah, amin. Saudara pilih mana nih? Melihat keadaan dan terintimidasi, Anda kehilangan percaya, Anda kehilangan keyakinan bahwa engkau anak Allah, atau engkau berpegang pada firman dan tidak mengizinkan ketakutan meneror engkau. Karena kita bisa terteror oleh ketakutan yang tidak berkesudahan kalau kita menilai Allah melalui situasi dan kondisi kita. Kita ini sulit, keadaan sulit, ini di padang gurun, kita ini nggak punya apa-apa, sedangkan kita mau mengalahkan, mendiami negeri yang wah tentaranya banyak, kotanya besar, orangnya raksasa semua. Gimana? Hancur iman mereka. Dalam hidup kadang-kadang kita juga kehilangan percaya kepada Tuhan. Kita hidup tapi nggak punya lagi iman dengan Tuhan. Kita hidup tapi kita tidak lagi yakin akan perkataan-perkataan Allah. Ini contoh, saya dikasihi Tuhan, tapi kalau identitasnya terdistorsi dengan apapun juga, ada orang merasa saya tidak layak dikasihi oleh Tuhan. Ya kan? Saya ini sudah diampuni, tapi orang ini akan berkata yang lain, selalu dia tertuduh dengan dosa-dosanya, nggak pernah mau bangkit. Saya ini manusia baru, ciptaan Allah. Yang lain yang rusak identitasnya berkata, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini nggak ada artinya. Sekolah juga nggak pinter, kawan juga nggak banyak, duit juga nggak banyak. Saya nggak ada siapa-siapa. Tapi orang lain berkata, saya ini ciptaan baru, anak Allah. Ya kan? Saya ini pendosa yang gagal. Saya nggak layak, saya nggak pantas. Atau saudara mau menghina Tuhan dan berkata, Dia nggak mengampuni engkau, meskipun kau minta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Identitas anak Allah dan identitas orang yang imannya rusak, identitasnya rusak karena keadaan-keadaan sekitar, bisa membuat Tuhan tidak bangga,
malahan Tuhan murka. Saudara bisa berkata engkau berharga. Kenapa? Karena Kristus mati buat engkau. Amin. Di pasar kadang-kadang nyawa nggak berharga. Ribut 2.000, 5.000 ada yang dibunuh orang. Ya kan? Benar kan? Ribut, bertengkar. Cuma duit sedikit aja. Hanya masalah parkir. Ada orang kemudian tusuk orang, mati. Nyawa nggak berharga. Tapi kita berharga di hadapan Tuhan. Lihat dirimu, engkau berharga karena Kristus mati buat engkau. Dia menebus dosamu. Siapa engkau manusia berdosa betul, tapi engkau sekarang jadi anak-anak Allah. Jangan lihat lagi seperti masa lalu. Engkau bukan korban keadaan. Engkau adalah seorang yang sedang dibentuk Tuhan untuk menang dalam peperangan rohani. Amin. Miliki identitas ini. Ayo saya mau baca bagian kolom kiri itu. Saya dikasih Tuhan. Ayo. Saya diampuni. Saya ciptaan baru. Saya anak Allah. Saya berharga. Saya lebih dari pemenang. Dan seterusnya. Banyak identitas baru kita dalam Tuhan. Hiduplah di dalam identitas itu. Keluhan sebagai pemberontakan. Mereka bersungut-sungut. Ini bukan sekedar ungkapan emosi, tapi mereka menolak kebaikan Tuhan. Rasul Paulus perintahkan kita dalam Filipi pasal 2, lakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Amin. Apa artinya kita buat banyak pelayanan bakti sosial, jadi panitia, tapi ngoceh terus. Nyumbang sedikit ngoceh, nyumbang banyak ngoceh, enggak nyumbang ngoceh juga. Gimana nih? Kerja ngoceh, yang enggak kerja juga ngoceh. Yang nyumbang berkorban ngoceh. Udahlah, jangan bersungut-sungut. Kalau Tuhan percayakan kita kekuatan kasih karunia, lakukan itu. Amin. Jangan bersungut-sungut. Enggak ada artinya kalau yang kita buat betapapun besarnya, kalau kita bersungut-sungut. Tuhan latih kita. Sebab itu sebagai sebuah pemberontakan hati. Hati yang tidak bersyukur itu, kata Spurgeon, ini pengkhotbah hebat dari Inggris. Hati yang tidak bersyukur, ayo baca sama-sama sudah. Selalu menemukan alasan untuk mengeluh. Betul? Selalu punya alasan untuk ngeluh. Duduknya enggak enak lah, kelamaan lah. Inilah, itulah, ada aja. Makanannya enggak enak lah, apalah. Karena enggak bersyukur. Ya. Suamiku kayak begini, istriku kayak begitu, anakku kayak begitu, bosku kayak begitu, mertuaku ada. Kalau Anda enggak bersyukur, selalu ada untuk Anda keluhkan. Tapi jangan bersungut-sungut. Amin. Masalah terbesar Israel bukan raksasa di Kanaan yang menakutkan mereka, tapi ada ketidakpercayaan di hati mereka. Martin Luther berkata, akar dari segala dosa adalah ketidakpercayaan. Kalau engkau mulai tidak percaya dengan Tuhan, benih dosa bisa mulai makin besar. Adam dan Hawa jadi jahat, membelakangi Tuhan karena enggak percaya perkataan Tuhan. Dia lebih percaya kepada si iblis. Yang ketiga, kesetiaan Allah dan harapan masa depan. Allah setia dan tidak pernah berubah. Pasal 23, Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Jadi kalau Allah berjanji, dia akan lakukannya. Kesetiaannya hebatnya tidak bergantung dengan kesetiaan kita. Kalau kita menyangkal Tuhan, dia tetap setia. Tetapi menyangkal Tuhan berarti engkau membinasakan dirimu. Kesetiaan Allah tetap tegak bahkan ketika manusia runtuh. Ini seorang hamba Tuhan dari Jerman, Karbat. Ini seperti adagiumnya ahli-ahli hukum. Langit boleh runtuh tapi keadilan harus tegak. Hanya sayang itu cuma jadi slogan, ya kan? Di ruang pengadilan enggak lagi. Di ruang praktek hidup sehari-hari enggak lagi. Tapi secara rohani kita harus tetap percaya Allah tetap Allah yang setia meskipun saya kurang setia. Meskipun Israel gagal berulang kali,
Allah tidak pernah menolaknya sampai pada titik tertentunya. Allah itu mengubah kutuk jadi berkat. Ini juga menarik. Bileam itu seorang nabi yang diupahi untuk mengutuk Israel. Tapi berkali-kali dia mau mengutuk, Tuhan mengubah mulutnya untuk memberkati. Allah bisa. Balak ini raja yang takut. Gerakan Israel yang begitu banyak. Dia takut negerinya dihancuri, padahal cuma dinumpangi lewat. Nggak mau ditaklukkan karena bukan jadi sasaran. Tapi dia ingin mengutuki Israel, disumpah serapai, diguna-gunai, diteluh, ditenung. Tapi Tuhan membentengi Israel. Dari depan, dari belakang, dari atas, dari mana saja. Sangat menarik. Akhirnya Bileam berkata, bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk oleh Allah? Ini nabi yang jadi sadar karena Tuhan tegur dia. Dengan keledai yang dia tunggangi. Keledai itu bisa ngomong. Sampai Tuhan berkata lewat surat Petrus, kalau kita jadi bebal, Tuhan bisa tegur kita lewat binatang. Kalau kita punya anjing peliharaan, kucing peliharaan, burung peliharaan, kemudian dia berbicara tegur kita, berarti saudara nggak mau lagi dengar apa kata hamba Tuhan, apa kata suami, apa kata istrimu, apa kata orang tuamu, apa kata iparmu, apa kata ketua komselmu, apa ketua saudara seimanmu, nggak ngomong, nggak ada lagi. Akhirnya Tuhan pakai kucingmu ngomong, woi bos, bertobat bos. Nah gimana saudara? Hati-hati ya, itu bukan mujizat saudara. Kalau sampai kucingmu ngomong, kalau sampai ayammu ngomong negur engkau, kalau sampai ikan yang kau pelihara bangun dan keluar dari akuariummu dan berkata, bos bertobat, itu berarti sudah kiamat kau. Ya kan? Sudah habis cara Tuhan menolong dan mengingatkan engkau. Sampai nabi ini diingatkan begitu. Rencana Allah tidak dapat digagalkan. Nanti kita ketemu nabi ini di pasal 23. Sekarang belum. Oke, harapan mesianik. Dia akhirnya bernubuat hebat tentang Tuhan. Bintang yang terbit dari Yakub. Ini cerita siapa? Ini tentang Yesus. Sebab Yesus adalah bintang timur ya. Nah, manusia baru. Generasi Israel gagal. Sensus pasal 26 menunjukkan Israel kemudian ditewaskan Tuhan. Generasi baru muncul. Siapa yang muncul? Yosua. Generasi lama gagal, termasuk Musa. Sedih saudara, Musa itu orang hebat, tetapi karena Israel membuat dia sampai kemudian begitu emosi saudara. Akhirnya dia memukul gunung batu 2 kali, padahal Tuhan cuma suruh katakan dengan gunung batu. Jadi orang itu bisa karena keadaan yang begitu hebat bertahun-tahun, 40 tahun. Musa akhirnya teledor dengan perkataannya. Hanya 1 kali Musa teledor. Tapi Tuhan berkata, Musa, kau nggak boleh masuk ke tanah Kanaan. Siapkan penggantimu, Yosua. Terlihat kegagalan orang, kadang cuma hal yang kecil saja. 40 tahun setia. Tiap hari menghadapi orang setia. Tapi 1 hari Musa teledor. Jadi berarti apa saudara? Pesan pentingnya, jaga dirimu dengan waspada. Jangan kita lengah dan kemudian kita sombong. Ya. Ini refleksi kita. Maukah kita biarkan ketakutan mengalahkan iman? Jangan. Sadari kehadiran Allah. Percaya Dia hadir di padang gurun. Di padang gurun hidupmu Allah tidak meninggalkan kita. Tapi Dia membentuk kita jadi umat yang siap menerima janjinya. Maukah kau memandang Kristus sebagai sumber pengharapan, penolong setiawan? Ya, Hudson Taylor, seorang misionaris di China, dia berkata, Allah membawa kita ke padang gurun bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk mengajarkan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat berdiri dan bacakan paragraf terakhir ini. Oke, kita baca keras-keras. Allah membawa kita ke padang gurun bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk mengajarkan kita bergantung sepenuhnya
kepada Tuhan. Amin. Belajar bergantung kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan berdoa. Saya mengundang pelayan perjamuan maju ke depan. Pagi hari ini biarlah Tuhan mengajari kita, mengingatkan kita akan hari-hari baik yang lampau hari ini maupun yang akan datang. Ketika Tuhan mengizinkan kita memasuki padang gurun, Dia punya tujuan. Dia tidak meninggalkan engkau sekejap pun, tetapi Dia mengajar engkau untuk bergantung, berharap kepadanya. Dia melatih engkau, Dia mendidik engkau untuk menyadari sebuah kebenaran terpenting. Allah adalah kebutuhan terbesar dalam hidupmu. Haleluya. Adakah di antara kita yang diingatkan Tuhan ketika engkau bergantung dengan kekuatanmu sendiri, kesanggupanmu? Ketika engkau menghadapi banyak pergumulan dan tantangan, tidak jarang engkau menjadi kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Pagi hari ini minta Tuhan membereskan hidupmu dengan memulihkan engkau. Kita semua sedang dibentuk. Selama di bumi, kita seolah-olah sedang berjalan di padang gurun seperti Israel. Jangan keraskan hati. Jangan menjadi orang yang tidak percaya. Jangan menjadi orang yang tidak taat. Fokus kepada panggilan surgawi. Hidup sebagai pengembara yang satu hari kita selesaikan perjalanan iman kita. Bapa, terima kasih. Apa yang terjadi bagi Israel selama 40 tahun di padang belantara, hari ini kami diingatkan Tuhan. Selama kami di bumi, kami juga mengembara sebagai perantau, musafir. Tetapi kami punya tujuan dan arah, karena kami dilahirkan dengan identitas anak Allah. Nama kami tercatat, tertulis dalam kitab kehidupan di sorga. Kami tidak akan mengembara tanpa tujuan di bumi. Pekerjaan kami, pelayanan kami, tugas-tugas kami akan kami kerjakan sebagai orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan, sebagai bentuk penghormatan pengabdian kami kepada Tuhan. Apapun panggilan kami di dunia sehari-hari kami, di dunia kerja kami, di rumah tangga, di masyarakat, biarlah Engkau mengutus kami, menempatkan kami sebagai anak-anak terang yang hidup berfokus kepada kebenaran Allah. Dan Roh Kudus terus tuntun kami, condongkan hati kami untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua, sehingga oleh kasih itulah kami mengerjakan setiap tugas dan pekerjaan kami. Oleh kasih dari Bapa itulah memampukan kami memikul setiap beban dan tanggung jawab. Kasih itulah yang telah membuat kami pulih dari luka-luka hati, menyelesaikan, memulihkan dari kecewa, kebencian dan amarah. Kami semua berjalan, bergerak maju menuju kepada kedewasaan di dalam Kristus. Ampuni kami, basuh kami dengan darah yang kudus ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Berkatilah roti dan anggur ini, supaya kami makan dan minum. Kami bersatu dengan Tuhan dalam iman, dan Kristus ada di dalam kami. Allah yang bertahta, Allah yang berdiam di dalam kami, menyertai kami. Allah Immanuel, sekarang seumur hidup kami di bumi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan menyambutnya. Haleluya, haleluya, amin. Aku lihat
kepada Kristus yang telah mati, menyerahkan nyawanya bagi kita, supaya kita tidak lagi hidup dalam cara hidup yang lama, tetapi kita berjalan dalam tujuan Allah, menggenapi panggilannya. Bapa, terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan yang dikuduskan ini, sehingga darah anak domba Allah yang telah dicurahkan itu membasuh kami, memulihkan hidup kami, mendamaikan kami dengan diri kami, mendamaikan kami dengan Allah yang kudus, sehingga hidup kami terus diperbaharui dari hari ke hari. Ampuni kami, kuatkan kami, supaya kami terus berjalan dalam kasih dan setia kepada Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, seperti Engkau telah mengampuni kami yang berdosa, biarlah kami juga terus menerus mau mengampuni orang-orang yang salah, yang berbuat keliru dalam hidup kami. Kasih-Mu membasuhi kami semuanya, kasih-Mu memulihkan kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan ke hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh-Mu. Terima kasih buat persekutuan dengan darah-Mu, sebab darah-Mu dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih banyak Bapa. Basuh kami, tahirkan kami senantiasa, roh dan jiwa dan tubuh kami. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kami yang beribadah pagi hari ini. Biar hati kami terus dikerjakan oleh firman-Mu dan Roh Kudus. Bentuk hidup kami menjadi semakin serupa seperti Engkau. Berkati para pemuji, pemusik, multimedia, asyir. Berkati pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Berkati semua sidang jemaat Tuhan, dari kanak-kanak bahkan balita, anak-anak remaja, orang-orang dewasa, sampai yang lanjut usia. Kami semua di dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Gembalakan kami ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Sertai kami dalam perjalanan, bahkan ketika Engkau membawa kami di lembah berbayang maut. Gadamu dan tongkat-Mu terus menyertai, memberi penghiburan bagi kami. Bahkan di hadapan orang-orang yang tidak menyukai dan melawan, Engkau menyediakan hidangan, sebab Engkau mengurapi kami. Engkau menuntun kami sampai pada akhirnya kami memasuki rumah-Mu yang kekal.
berdiam selamanya bersama Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Jagai kami, gembalakan kami sampai ke dalam rumah Bapa yang kekal. Terpujilah Tuhan sampai selamanya. Berkati persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur, semua yang datang dari Tuhan, kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, menyertai bahkan mengurapi kita, terus menuntun kita dalam hari-hari hidup ini, menggenapi rencana Allah, menjadi terang yang bercahaya, menggarami lingkungan di mana Engkau berada, membawa kemuliaan Allah di sepanjang hidup, sampai Tuhan membawa kita semua masuk ke dalam rumah-Nya yang kekal, selamanya bersama Tuhan di sorga yang mulia. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Tadi saya lupa. Hari Minggu depan yang khotbah adalah pendeta tamu. Saya dan istri tolong doakan perjalanan kami. Ada sebuah gereja yang dibangun oleh misionaris Korea di Hong Kong yang juga punya sekolah internasional Hong Kong Life Root. Mereka mengundang untuk menjajaki membuka kelas paralel di Indonesia, sekolah online, sekolah teologi. Jadi saya diundang bersama Pak Li dan satu teman dari Jakarta. Doakan perjalanan ini bisa jadi berkat. Ya, Tuhan berkati. Bapak Ibu nanti kalau mau ikut sekolah juga boleh. Ya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati.